Halo semuanya, apakah kalian pernah mendengar suatu istilah bernama SDGs atau Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat dengan SDGs merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB guna mewujudkan kehidupan lebih baik dan berkelanjutan. Dalam SDGs terdapat 3 prinsip utama yaitu universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Tujuan utama dari SDGs adalah mencapai kehidupan lebih baik dan berkelanjutan bagi semua manusia di bumi. Satu tujuan utama itu kemudian dijabarkan ke dalam 17 poin pembangunan berkelanjutan. Salah satunya yaitu energi bersih dan terjangkau atau affordable and clean energy. Energi bersih dan terjangkau merupakan konsep pemilihan energi yang berasal dari sumber daya terbarukan, tidak mencemari lingkungan, memiliki biaya yang relatif rendah, serta dapat diakses oleh banyak orang. Nah, sekarang sudah tahu kan SDGs dan energi bersih dan terjangkau? Yuk kita bahas suatu kasus yang berjudul Transisi Energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya, Jody Cahya, dan rekan saya, Ardi Setiawan, akan membahas kasus ini sampai tuntas. Yuk simak video ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait transisi energi di Kepulauan Bangka Belitung, kita harus tahu dulu nih profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 2 pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau-pulau kecil. Mengutip data dari Badan Pusat Statistika atau BPS, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki total luas wilayah daratan dan wilayah lautan mencapai 81.725,06 km persegi. Pada tahun 2023, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Bangka Belitung mencapai 74,09. Sementara itu, pada tahun 2024, IPM mencapai 74,55. Pangkal Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Pulau Bangka. Tidak hanya itu, di Pulau Bangka terdapat 4 kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Sementara itu, 2 kabupaten lainnya berada di Pulau Belitung yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Di Kepulauan Bangka Belitung, beberapa contoh kegiatan tradisional yang mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain adalah nganggung atau sedekah kampung, di mana warga membawa makanan ke masjid atau tempat ibadah lainnya untuk dimakan bersama. Kegiatan ini memperkuat ikatan sosial dan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, ada tradisi perang ketupat, sebuah upacara adat yang diadakan untuk mempererat hubungan antara masyarakat dan roh leluhur. Tradisi ini menghormati alam dan menunjukkan pentingnya harmoni dengan lingkungan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kondisi geografisnya yang berupa kepulauan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi warganya. PLTD dipilih sebagai pembangkit utama karena beberapa alasan. Salah satunya adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk beroperasi secara cepat dalam menyediakan listrik. Namun, di balik keunggulannya, PLTD juga memiliki sejumlah kekurangan, yaitu menggunakan bahan bakar fosil berupa solar yang harus didatangkan dari luar daerah. Hal ini yang menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi dan sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, efisiensi PLTD yang relatif rendah juga menjadi masalah tersendiri. Dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, PLTD menghasilkan lebih banyak emisi dengan kapasitas daya yang sama. Maka dari itu, kami menyarankan agar pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai membuat perencanaan untuk melakukan transisi energi. Berikut adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Yang pertama adalah PLTU, yang merupakan pembangkit listrik yang menggunakan uap air untuk menghasilkan listrik.
PLTU umumnya menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Hasil dari pembakaran batu bara ini tentu menghasilkan emisi karbon. Akan tetapi, saat ini sudah ditemukan solusi untuk mengurangi gas karbon yang dihasilkan, yaitu dengan metode co-firing, di mana cangkang sawit digunakan sebagai bahan bakar campuran dengan rasio 25-75%. Hasil campuran bahan bakar ini terbukti menurunkan kadar emisi karbon. Yang kedua adalah PLTG. PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas adalah pembangkit listrik yang menggunakan gas sebagai sumber energi utama. Pada umumnya, PLTG memanfaatkan bahan bakar gas alam, tetapi bisa juga menggunakan gas hasil pembakaran bahan bakar lain seperti gas biomasa atau gas sisa industri. Yang ketiga adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari untuk menghasilkan listrik. PLTS memiliki keuntungan utama sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, yaitu sinar matahari. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah PLTN. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir adalah pembangkit listrik yang menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan energi. Pada umumnya, proses yang digunakan dalam PLTN adalah reaksi fisi nuklir, di mana inti atom-atom radioaktif seperti uranium dan plutonium dibelah untuk melepaskan energi dalam bentuk panas. Panas yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin, dan turbin tersebut menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. PLTN dianggap sebagai salah satu sumber energi yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Peralihan energi ke sumber yang lebih ramah lingkungan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. 3 faktor utama dalam proses ini adalah masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Pemerintah menjadi penggerak utama dengan membuat kebijakan, memberikan insentif, dan membangun infrastruktur yang mendukung energi bersih. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan inovasi yang membantu menciptakan teknologi energi yang lebih efisien dan terjangkau. Mereka juga berperan dalam edukasi dan pelatihan agar masyarakat dan industri lebih siap menghadapi perubahan ini. Masyarakat berperan dalam mengurangi penggunaan energi fosil dengan beralih ke sumber energi terbarukan seperti panel surya atau kendaraan listrik. Peralihan energi ke sumber yang lebih ramah lingkungan adalah langkah penting untuk masa depan yang lebih baik. Masyarakat, akademisi, dan pemerintah harus bekerja sama agar proses ini berjalan lancar. Masyarakat dapat mulai menggunakan energi terbarukan dan lebih hemat energi. Akademisi berperan dalam riset dan inovasi, sementara pemerintah harus membuat kebijakan dan membangun infrastruktur yang mendukung energi bersih. Agar transisi ini lebih cepat, edukasi tentang energi bersih perlu ditingkatkan, dan pemerintah harus mendorong lebih banyak investasi dalam teknologi hijau. Dengan kerjasama semua pihak, kita bisa mencapai lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.